Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Lutfia Putri dengan NIM 2104255 akan membacakan materi tentang perencanaan pembangunan dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIPMA. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebelum kita masuk ke pengertian perencanaan pembangunan, alangkah baiknya kita mengerti apa itu perencanaan dan apa itu pembangunan. Perencanaan. Perencanaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, yang artinya bahwa perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan. Berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Berikut ada pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jokroamijojo pada tahun 1992. Yaitu perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Erli Suwandi pada tahun 2001, perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan dari organisasi yang menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu seperangkat usaha yang terencana atau terarah dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi suatu kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. Berikut ada pengertian pembangunan menurut para ahli. Ada dua, yaitu yang pertama menurut Ginanjar Kartasasmita, pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha dari pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, kita masuk kepada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah langkah-langkah atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pembangunan sehingga dapat merealisasikan warga untuk maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan ada dua, yaitu perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan pusat. Masuk kepada perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Yang kedua ada perencanaan pembangunan pusat. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan tingkat daerah. Ada 5 tujuan dari perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, agar menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Azas-azas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Azasnya ada 3. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dan yang terakhir, diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara. Tahapan perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penetapan rencana. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Materi yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan ada 4. Yang pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang kedua, Bappenas. Yang ketiga, Kantor Staf Presiden. Dan yang keempat, Sekretariat Kabinet. Hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterkaitan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah erat, di mana peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien dalam penciptaan good governance. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Selain itu, melalui PP juga menciptakan sistem pemerintah yang bersih, karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor swasta yang terlibat. Namun, perlu diingat, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Di sini, peran dan fungsi pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Sebagaimana kita sadari bahwa sudah jelas dengan adanya keterlibatan pihak swasta adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan. Namun, keuntungan didapat oleh pihak swasta ini sudah seharusnya tidak merugikan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah dan pembatasan waktu. Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat sangat tergantung pada peranan pemerintah dan partisipasi masyarakatnya, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkembang. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal. Perkembangan pembangunan selain adanya partisipasi masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pembangunan. Materi yang keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia berhasil mengarusutamakan SDGs dalam perencanaan pembangunan dengan dicantumkannya sebagian besar target SDGs dalam dokumen pembangunan. Namun SDGs juga mentransformasikan cara pandang dan metode baru. Target ambisius SDGs tidak mungkin hanya dicapai pemerintah. Perlu sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, media, bisnis, filantropi, dan perguruan tinggi. Lebih dari itu, budaya dan perilaku masyarakat perlu ditransformasikan menjadi sustainable behavior. SDGs mengejawantahkan perspektif baru pembangunan multidimensi,
yang artinya untuk menyelesaikan suatu persoalan diperlukan kontribusi dengan sektor. Bukan hanya tipikal Indonesia, cara pandang sempit dan ego sektoral antara lembaga pemerintah menyebabkan inefisiensi, inefektivitas, overlapping, dan pemborosan anggaran luar biasa. Indonesia kini memiliki regulasi sinkronisasi perencanaan dan anggaran. Regulasi itu diwujudkan dengan perantik lunak yang memonitor pelaksanaan program, kegiatan, dan keuangan. Melalui tagging kegiatan SDGs, aplikasi ini memonitor kinerja yang sudah hijau atau masih kuning dan merah. Akan tetapi aplikasi hanya perangkat, jauh lebih penting mengubah pola pikir dan pelaksanaan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.